Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sarmita dengan NIM 2001709 dari Prodi Sastra Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Kedua kalinya, tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini akan dibahas tentang linguistik aliran transformasional. Teori aliran tata bahasa transformasional generatif. Dijelaskan bahwa aliran ini dimunculkan oleh Avrom Noam Chomsky sebagai reaksi terhadap strukturalisme yang mendeskripsikan bahasa dimulai dari teks atau contoh, lalu memberikan kategori-kategori dan menganalisisnya. Adapun menurut Chomsky, dalam mendeskripsikan bahasa, seseorang menekuni terlebih dahulu secara alamiah, lalu mampu memberikan kategori-kategori dan menampilkan seperangkat aturan untuk menghasilkan kalimat. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud tata bahasa transformasi generatif adalah tata bahasa yang dimunculkan dari kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang ditransformasikan melalui kalimat yang teratur. Selanjutnya adalah ciri-ciri aliran transformasi. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Menurut paham ini, proses berbahasa bukan faktor rangsang tanggap, melainkan faktor proses kejiwaan. Bagi mereka, proses berbahasa bukan sekedar proses fisik berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Kedua adalah bahasa merupakan innate atau warisan. Yang ketiga, bahasa terdiri dari deep struktur atau struktur batin dan surface struktur atau struktur lahir atau permukaan. Yang pertama adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah bentuk lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Ciri yang keempat adalah bahasa terdiri dari unsur kompeten dan performance. Yang pertama adalah kemampuan untuk menguasai kaidah. Yang kedua adalah keterampilan untuk menggunakan bahasanya. Ciri yang kelima adalah bahasa bersifat kreatif. Ciri yang keenam adalah membedakan kalimat inti atau yang belum dikenakan kaidah transformasi dan kalimat transformasi. Ciri yang ketujuh adalah analisis bahasa bertolak dari kalimat. Kelebihan dan kekurangan aliran transformasional. Yang pertama adalah kelebihannya. Proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan fisik. Yang kedua, aliran ini secara tegas membedakan antara pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Yang ketiga adalah dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada, sehingga dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Dengan adanya perbedaan antara kalimat inti dan transformasi, maka dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate,
Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih, mustahil akan bisa. Yang ketiga, setiap berbahasa selalu dikembalikan kepada deep structure atau struktur dalam. Sementara, deep structure itu sendiri terkandung makna yang tidak pasti, sehingga memungkinkan terjadinya ambiguitas makna. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi linguistik aliran transformasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.